adalah suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan mulutmu ya Muhammad. Nabi tidak menulis, Nabi buta huruf. Maka Nabi manakala dia mendengar suara Jibril, dia gerakkan mulutnya. Datang Allah berfirman, la tuharrik, jangan kau gerakkan mulutmu, dengar saja baik-baik. Inna alaina jam'ahu Qur'ana, kami akan mengumpulkannya. Jadi ketika ada orang membaca Quran di kertas, sama dengan membaca Quran digital. Karena dua-dua itu tidak ada zaman Nabi SAW. Baru ada Quran dalam 30 juzuk dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu pada masa Khalifah Abu Bakr As-Siddiq ketika dia mengutus para tentara untuk membunuh nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya di Yamamah. Lalu meninggallah 70 penghafal Quran. Khawatir Quran ini akan musnah, maka dibukukan menjadi satu. Bagi yang membaca Quran melalui buku tulisan, baik. Bagi yang membaca dari handphone juga tetap baik. Adakah perlu mengambil wudhu untuk memegang Quran digital? Tulisan Al-Quran nampak jelas ya. Jelas, ini tulisannya dipegang. Sedangkan tulisan yang ada di dalam sama seperti tulisan yang dimasukkan ke dalam kaca. Kita melihatnya dari balik kaca. Apakah orang yang memegang Quran dari balik kaca dia mesti berwudu? Maka memegang Quran dalam bentuk tulisan yang zahir, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersuci, berwudu, maka afdal berwudu. Adapun orang yang membaca Quran, maka tidak disyariatkan berwudu karena tidak zahir, tidak nampak, dia bisa hilang. Oleh karena tetapi membaca Qurannya, bezakan antara memegang mushaf Al-Quran, mushaf namanya, sedangkan ini tidak mushaf. Bezakan antara memegang mushaf dengan membaca Quran. Adapun memegang mushaf maka berwudu. Adapun membaca Quran maka tidak berwudu pun boleh. Tapi afdal berwudu supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adakah berdosa melangkah handphone yang ada Quran digital? Gelap, mati, sedang tidak ada. Lalu dia langkah, maka tidak apa-apa. Atau dia membawa masuk ke dalam toilet, maka tidak apa-apa. Tapi manakala dia sedang ada, nyata, tampak, ada tulisannya, maka dia tak boleh langkah. Dia boleh dia letak di lantai, tak boleh dia hinakan, tak boleh dia caci maki, tak boleh dia bawa masuk ke dalam. Maka kalau dia sedang ada tulisan, bisa boleh dibaca. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Dia bawa masuk ke dalam, haram karena tampak. Tapi manakala dia sedang off, gelap, tak ada, maka boleh dia bawa masuk ke dalam. Sama seperti kita membawa otak kita ke dalam toilet. Memang di dalam ini tidak ada Quran 30 juzuk, tapi juzuk 30 insyaAllah ada dalam. Tidak mungkin kita masuk ke dalam, kepala kita tinggalkan, otak kita tinggalkan. Yang tidak boleh itu kita keluarkan isinya masa di dalam. Masa kita di dalam, kita keluarkan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru tak boleh. Begitu juga dengan rakaman-rakaman MP3 yang ada di dalam. Dia sedang off, boleh. Tapi manakala dia sedang berbunyi, bersuara, bergambar, maka tidak boleh. Bagaimana Islam disebarkan dengan kekerasan? Benarkah Islam disebarkan dengan kekerasan perang? Seandainya Islam itu disebarkan dengan perang, maka tidak akan ada Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt di India. Kerana Islam dulu punya kekuasaan. Seandainya Islam disebarkan dengan perang, maka tidak akan ada Sping, tidak akan ada Kristian Ortodok di Kaherah. Itu padahal Islam berkuasa di sana. Itu menunjukkan Islam datang menebarkan kerahmatan, kasih sayang. Tidak ada satupun yang terusik, tidak ada telinga yang dipotong, tidak ada mulut yang digunting. Ketika sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam, mari kita balas mereka. Nabi berkata hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Disitulah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berapa tahun Nabi berkuasa, berapa tahun sahabat berkuasa di Palestina? Mengapa gereja masih tetap berdiri? Mengapa tidak ada mereka yang dibunuh? Itu menunjukkan fitnah bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan perang. Bagaimana hukum orang Islam mengambil upah membuat tempat ibadah orang kafir? Bersyubhat. Maka tidak boleh. Ini terkait dengan masalah ibadah. Nabi pindah dari kota Makkah menuju Madinah. Penunjuk jalannya itu Ibnu Uraiqid, non muslim. Boleh, tak masalah. Nabi tidak ada gandum. Nabi gadaikan baju besinya, dia pinjam gandum sebanyak 30 sa'. 30 sa', satu sa' 3 kilogram, 3 darab 3 90. Boleh, kerana tidak ada mengait dengan ibadah. Tapi kalau sudah terkait dengan ibadah, wala ana 'abidun ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Begitu juga tukang emas yang dia buatkan salib sebagai buah rantai, maka dia sudah masuk dalam ibadah. Jangan sampai ibadah tidak ada barakah rezeki dan na'udzubillah mengalir dosanya. Apa hukum bekerja di bank konvensional? Bukan bank Islam, bukan Islamic bank. Riba. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai kaki tangan yang menulis mencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, mereka itu hukumnya sama semua. Bolehkah guna hadis Rasul untuk promosi perubatan Islam? Boleh. Al-Bazinja, boleh dia baca habbatus sauda sifaun munkil lidah. Lagi yang jual habbatus sauda, lalu dia tulis besar, habbatus sauda sifaun minkul lidah. Habbatus sauda obat dari segala macam penyakit. Boleh. Hijamah, bekam, pengobatan cara Nabi SAW. Bahkan ada satu kitab khusus, Tib Nabawi, pengobatan cara Nabi. Boleh. Tapi tak boleh dia tulis Al-Bazinjan syifaun min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Ya halal. Bolehkah ambil upah daripada perkhidmatan ini? Boleh.